Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Selamat sore. Kenapa kita berkumpul pada sore hari ini, adik-adik? Ayo dong. Merayakan Ekaristi dan juga 16 tahun ulang tahunnya. Syukur atas hari ulang tahun. Kita bersyukur bahwa perlindungan Tuhan dalam karya dan pelayanan para suster dan kita semua yang hadir, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merayakan Ekaristi. Namun saudara-saudara, kita sebagai manusia lemah, kita tidak pernah luput dari namanya dosa dan kesalahan. Karena itu marilah di awal perayaan ini kita dengan hati yang penuh syukur dan mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dengan perbuatan dan kelalaian saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan lagu kemuliaan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, Engkau telah menganugerahi kami karunia-karunia kekudusan. Semoga kami selalu mengusahakan kekudusan dalam seluruh hidup kami seturut kehendak Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Keselamatan itu yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah membuat tentang kasih karunia yang diutuhkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana, dan maka sudahkah oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus oleh surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang akan dianugerahkan kepadamu. Dan pada waktu pernyataan Yesus Kristus, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan tahu turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang
telah memanggil kamu. Sebab ada yang tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Menyelamatkan dalam
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudara, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Apa kabar semuanya, sehat? Wow. Meskipun sehat tetap waspada. Ada virus di luar sana meskipun sehat. Hari ini kita sehat, sebentar lagi ada virus. Jadi tidak sehat. Setelah tidak sehat, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak sehat, berdoa. Saudara-saudara, Injil hari ini Yesus mengatakan bahwa betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah. Betapa sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, apakah mau masuk kerajaan surga? Mau menjadi warga kerajaan Allah? Syaratnya cuma satu, jangan jadi orang kaya. Karena kata Yesus, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah. Maka kalau mau masuk kerajaan surga, jangan jadi orang. Yang dimaksudkan di sini adalah kadang kalau kita orang kaya itu ya, apa yang pernah jadi orang kaya di sini nggak ada ya. Kuncinya bahwa kalau mau masuk kerajaan surga, kita harus menjadi orang miskin. Kalau orang kaya sudah tidak bisa, kata Yesus. Tapi yang dimaksudkan orang kaya di sini, kalau kita adik-adik baca Injil kemarin tentang orang muda yang punya segala-galanya, punya mobil, punya tanah, punya uang, punya rumah, punya apalagi, punya motor. Kalau punya motor pasti punya kuncinya, punya mobil, punya segala-galanya. Tapi Tuhan Yesus bilang, saudara, jual barangmu itu, yang kau miliki itu, mobil, motor, ladang, keluarga, semuanya itu dijual, dikasih ke orang miskin. Artinya orang muda yang kaya itu diharapkan untuk menjadi miskin. Tetapi orang kaya itu tidak mau. Karena apa? Ya karena dia punya kekayaannya banyak, maka dia tidak mau. Maka kata Yesus kesimpulannya bahwa begitu sukanya orang kaya untuk masuk kerajaan Allah. Tetapi saya bilang hari ini, saya bukan bertentangan ya, tapi saya
bilang kalian hari ini, kalau mau masuk surga harus jadi orang kaya. Ya, kaya hati nuraninya. Begitu saudara-saudara, kaya hati nuraninya, kaya dalam berbuat baik, kaya dalam tolong menolong, kaya orang miskin gitu ya. Semua kaya akan hati nuraninya, kaya akan imannya, kaya akan sihatnya, suka tolong menolong. Semuanya itu adalah harta kekayaan. Kalau semuanya itu dilakukan dan dimiliki, ya begini semua ya, 1, 2, 3. Kalau semuanya itu jadi milik kita semua, maka kita masuk kerajaan surga. Maka kita harus jadi orang kaya. Harus jelas ya. Orang kaya akan imannya, orang kaya akan hati nuraninya, orang kaya akan sehatnya, orang kaya akan perbuatan baiknya. Maka semuanya, sekali lagi kita ikuti, semuanya itu maka kita masuk kerajaan. Ini pengajian sore hari ya Bapak Ibu. Maka kita akan masuk kerajaan surga. Lalu yang kedua kata Yesus adalah, Petrus bilang, Tuhan Yesus, kami sudah tinggalkan semuanya. Kami sudah tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan rumah, saudara-saudara kami sudah tinggalkan semua itu. Lalu apa yang harus kami dapat? Kalau kalian ini ya, semua tinggalkan semua, hanya mau ikut Yesus. Kalian mau dapat apa dari Yesus? Kalian mau dapat apa? Kalau kalian tinggalkan keluarga lah, oke lah. Tinggalkan keluargamu di sono, di mana-mana di dunia ini. Lalu kalian mengikuti Yesus. Kalian mau dapat apa? Kalian akan dapat keluarga yang baru. Ini nih, saya contohnya ini ya. Contohnya nggak usah ambil jauh-jauh lah. Nanti kejauhan dikit kembali. Contoh saya nih ya. Saya ini nggak punya keluarga loh ya. Tapi tidak boleh buat keluarga, itu kuncinya. Saya tidak punya keluarga. Keluarga saya di sana, di Flores. Saya punya ladang di Flores. Saya punya saudara-saudari di sana. Saya punya ponakan di sana. Tapi semuanya itu saya tinggalkan. Kenapa? Maka kata Yesus, lah tinggalkan semua itu. Saya mendapatkan keluarga baru, tidak berikan ini. Kalian ada keluarga baru saya. Kalau di sana kakak adikku cuma 4, di sini kakak adikku banyak ini. Banyak seumur baru disentuh, malah lebih banyak dapat keluarganya. Di sini saya punya ponakan ponakan 2 atau 3. Tapi di sini saya punya ponakan banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ratusan orang saya punya ponakan. Di sana saya punya saudara, di sana saya punya 2 saudari. Cuma punya 2, tapi di sini saya punya saudari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak kan? Kalau kita tinggalkan semua itu, kita punya banyak saudara, kita punya banyak saudari, kita punya banyak teman, kita punya banyak ponakan. Maka ketika Yesus bilang, tinggalkan semua itu, kamu akan dapat semuanya. Bukan hanya keluarga di dunia ini. Apa kata Yesus? Kamu akan memperoleh kehidupan apa? Kehidupan kekal. Bukan hanya keluarga di sini yang banyak, tapi keluarga surga juga akan banyak.
ini nih keluarga surgawi ya, ada Yesus Kristus, ada Bunda Maria, ada Santo Yosef, ada keluarga surgawi, semakin banyak di surga. Artinya apa? Itu sebagai tanda bahwa saya harus akhir ya. Ya, Bapak saudara-saudara, kalau mau masuk kerajaan surga kita harus jadi orang kaya. Kaya apa? Contoh ya, maka kalau menjadi orang kaya itu kaya hati nurani, kaya imannya, itu tidak melalui sekali jadi tiba-tiba muncul begitu saja, bukan. Maka saudara-saudara, kalau kalian doa tiap hari, maka itu adalah cara kalian untuk membuat jadi orang kaya akan iman. Doa tiap hari itu syaratnya. Kalau mau jadi orang kaya di luar sana yang punya uang, mereka kerja loh, kerja tiap hari lalu dapat uang banyak kaya. Nah, kalau kalian mau jadi kaya akan iman, tiap hari doa, maka kamu akan jadi orang kaya. Maka kamu akan memperoleh keluarga surgawi, keluarga Tuhan. Itu kalau mau jadi orang kaya. Maka kata Yesus hari ini, kalau mau masuk kerajaan surga, begitu susahnya orang kaya masuk kerajaan Allah. Maka saya bilang kalian, mau jadi orang kaya, kita harus mau jadi orang kaya. Kaya akan iman, kaya akan akal sehat, kaya akan hati nurani, kaya akan kepercayaan. Untuk menjadi kaya semua itu, tiap hari kita harus berdoa. Maka kekayaan itu akan muncul tiap hari, saudara-saudara. Tiap hari harus berdoa. Tiap hari harus baca baca kitab suci. Tiap hari rajin ke gereja. Tiap hari harus bertemu. Maka tiap hari kita harus berdoa. Rajin ke gereja, baca kitab suci, doa rosario, berbuat baik, saling tolong menolong. Dengan lakukan itu, maka pelan-pelan kita akan jadi kaya akan mau diterusin? Itu pengajian sore hari ini. Kita cukup sampai di situ, saudara-saudara. Kita lanjutkan dengan persembahan. Secara khusus kita berdoa di dalam Ekaristi ini. Kita berdoa bagi para saudara di sini, para pembina, Bapak Ibu, supaya mereka tetap sehat untuk melayani saudara-saudari. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari, adik-adik, supaya kalian tetap sehat, kaya akan iman. Dan juga kita berdoa bagi dunia ini yang saat ini sedang pandemi virus 19 ini, kita berdoa secepatnya akan pulih. Dan kita satukan semua itu dengan doa. Allah Bapa bersabda, inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan dia dan berdoa. Bagi gereja yang dianiaya, ya Bapa, utuslah Roh Kristus kepada mereka yang teraniaya dan tertindas, agar mereka teguh dalam iman, pengharapan dan kasih, untuk selalu berjuang mewartakan karya keselamatan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkatilah usaha masyarakat kami dalam meningkatkan kesejahteraan umum, sehingga tetap setia dan tekun dalam mewartakan karya keselamatan-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang tak mampu menghadapi kesulitan hidup
dan tidak percaya lagi kepada orang lain. Ya Bapa, jamahlah kiranya mereka yang hampir putus asa dalam menghadapi kesulitan hidup mereka, agar mereka dapat memperoleh kembali ketabahan hati dan bangkit kembali dalam menantikan janji keselamatan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Yayasan Cahaya Kasih, ya Bapa, kami bersyukur atas berkat dan kasih-Mu kepada Yayasan Cahaya Kasih yang secara khusus akan memelihara anak-anak yang miskin dan terlantar. Berilah semangat melayani dan mengabdi secara tulus bagi kami para pengurusnya, dan juga peliharalah semangat yang senantiasa bersatu, supaya karya yang sudah dimulai ini dapat berjalan terus, berkembang dengan baik, dan menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para donatur yayasan, ya Bapa, kami juga berdoa untuk para donatur dan pemerhati Yayasan Cahaya Kasih ini. Berkatilah segala usaha dan jerih payah mereka, agar menghasilkan buah melimpah, dan jagailah mereka selalu agar kesehatan, keselamatan berpihak kepada mereka dan keluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa membangkitkan kami dari keterpurukan kami dan menerangi kegelapan hati kami dengan sabda-Mu. Maka kasihanilah kami dan kabulkanlah doa-doa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah persembahan yang kami haturkan kepadamu sebagai pengikut-pengikutmu. Semoga dengan kurban ini Engkau kami abdi dengan tulus dan setia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui misteri Paskah, terjadilah karyamu yang mengagumkan itu. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milikmu sendiri. Maka kami akan memberitakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan di dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan malah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami menjalani tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mengatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan, kami makan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta semua rohani bangsa. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu,
kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa-dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai, damai Kristus, salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Suster Vera di
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, kami bersyukur karena telah mengalami betapa besar kasih-Mu kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Curahkanlah roh Putra-Mu kepada kami, agar kami mau berkorban demi kerajaan-Mu, seraya menyongsong kehidupan abadi yang Kau janjikan, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Adik-adik, selamat sore, selamat pesta. Terima kasih sudah berani di hari ini. Maka supaya masuk kerajaan surga kita harus menjadi orang kaya. Kaya akan apa? Kalau menjadi kaya akan iman, maka tiap hari kita harus apalagi besok itu Rabu-Abu ya. Rabu-Abu itu berarti kita mulai masa puasa 40 hari. Kenapa 40 hari anak-anak? Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.
wabarakatuh.